nasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ginting dengan NIM A1D1244048 dan adapun teman-teman yang di sebelah kanan saya Liana Fitri dengan NIM A1D1244054. Saya Tias Nuraini dengan NIM A1D1244060. Saya Kristina Octavia F dengan NIM A1D1244057 dan teman-teman di sebelah kiri saya Anissa Saryanti dengan NIM A1D1244047. Saya Ulia dengan NIM A1D12440. Saya Safi Najmi dengan NIM A1D1244061. Dan saya Intan Marsala dengan NIM A1D1244059. Baik, itulah sedikit perkenalan dari kami kelompok 2. Nah, di sini seperti yang kami bilang dari awal, kami akan mewawancarai 3 narasumber. Adapun narasumber pertama yaitu mahasiswa, narasumber kedua tokoh masyarakat, dan narasumber ketiga masyarakat biasa. Berikut adalah video wawancara kami. Narasumber yang pertama adalah Mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi yang telah lulus dari mata kuliah kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kristina Octavia, mahasiswa PGSD. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa PGSD yang di sebelah saya, yaitu boleh diperkenalkan namanya? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozi. Saya angkatan 21 dan sekarang semester 8. Stop jeda saya. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Bang. Di sini kami kelompok 2 akan mewawancari Abang mengenai ketahanan nasional. Ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, menurut Abang, apa makna ketahanan nasional bagi generasi muda saat ini? Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, ketahanan nasional bagi generasi muda. Nah, ketahanan itu kan adalah suatu hal yang mana bangsa harus mempertahankan, baik itu kedaulatan, keutuhan, dan keamanan, baik itu di kancah nasional maupun di internasional. Nah, di sini kan dalam konteks generasi muda, maka yang perlu digarisbawahi adalah berarti generasi muda ini harus memiliki kesadaran untuk menjaga serta punya kesadaran untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Indonesia. Dan juga generasi muda juga harus memahami nilai-nilai yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di suatu bangsa tersebut. Oke, terima kasih atas jawaban Abang untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan 2, apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan ketahanan nasional di era modern? Untuk tantangannya? Iya. Kalau tantangan tentu banyak sekali ya tantangan yang dihadapi oleh ketahanan nasional, apalagi di Indonesia. Di sini Abang sudah mencari beberapa tantangan. Pertanyaan tadi, apa saja tantangan? Iya. Bukan beserta solusinya gitu. Apa tantangannya aja? Tidak. Solusi tidak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Bang atas jawaban dan pandangan yang sudah Abang berikan. Semua informasi yang Abang sampaikan sangat berharga untuk keperluan tugas dan pemahaman kelompok kami. Semoga apa yang sudah dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak mahasiswa untuk peduli terhadap ketahanan nasional. Sekali lagi, terima kasih Bang dan sukses untuk aktivitas Abang ke depannya. Boleh berserta solusinya juga Bang. Di sini Abang mencari ada beberapa tantangan yang
paling viral di generasi sekarang, yaitu penyebaran hoax di media sosial. Betul kan? Iya. Nah, itu kita sebagai mahasiswa yang aktif dan berpikir kritis harus bisa menyaring informasi-informasi yang telah diupload di berbagai platform media sosial, terutama yang sekarang nih aplikasi TikTok. Nah, di situ banyak sekali penyebaran berita-berita hoax, yang mana berita hoax tersebut kemungkinan menimbulkan tantangan, menimbulkan kericuhan untuk bangsa serta kedaulatan nasional. Terus untuk tantangan yang lain adalah radikalisme, ketimpangan ekonomi, dan degradasi moral bagi generasi muda. Itu aja. Oke, terima kasih untuk untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Sebagai mahasiswa aktif, bagaimana Anda melihat peran mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional? Peran mahasiswa untuk menjaga Sebagai mahasiswa aktif, bagaimana melihat peran mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional? Untuk sebagai mahasiswa aktif, bagaimana Anda memiliki peran mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional? Kalau untuk abang pribadi, peran yang bisa abang lakukan untuk menjaga kedaulatan serta ketahanan nasional itu berbentuk edukasi sesama masyarakat untuk terus menjaga kedaulatan yang ada di bangsa kita terutamanya. Contoh edukasi yang abang berikan ke dalam masyarakat seperti apa? Edukasi yang bersifat positif, seperti memberi contoh untuk, apalagi sekarang di Provinsi Jambi itu menduduki nomor 1 tingkat judi online. Nah, peran mahasiswa di situ adalah untuk menjadi motivator bagi pemuda-pemuda yang terutama terjerat di judi online. Kita bisa edukasi bahwa judi online itu suatu hal yang tidak baik bagi diri sendiri, bagi agama, dan bagi lingkungan sekitar. Bagaimana cara abang buat meyakinkan judi online itu tidak bagus bagi masyarakat dalam peran mahasiswa? Kita sama-sama tahu ya kalau judi online itu merugikan untuk diri sendiri. Nah, seharusnya setelah kita edukasi kepada orang yang terjerat atau khususnya pemuda ya, karena yang paling banyak rata-rata anak dari 18 hingga 20 tahun kalau nggak salah. Itu kan mereka yang sudah bisa berpikir ketika kita memberikan arahan, ketika kita memberikan solusi terbaik kepada mereka. Nah, mereka bisa berpikir, kita berikan mereka arahan bahwa judi online ini bukan hanya merusak diri, tapi juga memberi kemudaratan bagi lingkungan sekitar, terutama di keluarga. Terima kasih Bang atas jawaban nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurut Abang, bidang apa politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang saat ini paling membutuhkan perhatian terkait ketahanan nasional, dan mengapa? Untuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan yang saat ini membutuhkan perhatian terkait ketahanan nasional. Mengapa? Bidang sosial budaya saat ini sangat membutuhkan perhatian karena arus globalisasi yang Bidang
kita bahas dari bidang sosial budaya aja dulu ya, untuk menjaga ketahanan nasional. Menurut saya, untuk bidang sosial budaya itu sangat penting untuk dipertahankan, karena Indonesia ini menduduki peringkat berapa ya, budaya terbanyak di dunia. Abang lupa, intinya masuk 10 besar dengan negara terbanyak memiliki suku serta budaya. Nah, dengan adanya budaya tersebut, kita bisa mempertahankan nilai nasional kita dan memperkenalkan kepada seluruh dunia di kancah internasional, gunanya untuk menjaga ketahanan serta keutuhan negara kita. Itu di sektor sosial dan budaya. Itu aja sih yang abang bisa jawab dari berapa itu? Politik, ekonomi, dari 3 ya. Oke, terima kasih Bang untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 5, yaitu upaya apa yang sudah Abang lakukan untuk menjaga ketahanan nasional? Upaya yang sudah abang lakukan untuk menjaga ketahanan nasional. Ini sebagai mahasiswa atau sebagai umum? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, untuk menjaga ketahanan nasional, apa ya yang sudah abang lakukan untuk menjaga ketahanan nasional? Untuk menjaga ketahanan nasional, sebagai mahasiswa, saya berperan aktif di organisasi kemahasiswaan seperti di IMA. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa saya ingin ikut organisasi kemahasiswaan, karena untuk mengukuhkan nilai kedaulatan nasional, terutama di kalangan mahasiswa. Narasumber kedua, Bapak Kelurahan Teratai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak. Di sini pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas ketersediaan Bapak untuk membantu kami memenuhi tugas kami mengenai mewawancarai Bapak, yaitu mengenai ketahanan nasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ibu Ginting. Saya merupakan perwakilan dari teman-teman saya kelompok 2 yang akan mewawancari Bapak seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu mengenai ketahanan nasional. Sebelum itu, apakah kami belum mengetahui dengan Bapak siapa? Namanya. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat sore dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tadi agamanya. Apa? Agamanya Kristen. Iya. Amin. Bisa Islam. Iya dong. Ya. Kita untuk toleransi juga. Jadi terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf. Tadi sudah beberapa kali dengan Bapak tidak ketemu dari kemarin. Jadi bukan apa-apa karena saya tidak mengalami tugas lain. Lalu kan diabarkan di redaksi itu. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertatap muka, dan insya Allah saya akan membantu adik-adik apa yang nanti yang menjadi persoalan di mata kuliah adik. Jadi terima kasih dengan kesempatan ini. Baik, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab apa yang menjadi catatan adik untuk bertanya kepada kami di wartawan. Oh izin, nama saya Yatiman SE. Sebelumnya saya menjabat Kelurahan Teratai ini lebih kurang dari 2022.
awal Januari sampai sekarang lebih kurang 3 tahun, masuk 4 tahun. Jadi insya Allah mungkin dalam jabatan saya ini insya Allah akan mengayomi masyarakat dan semampu saya akan kita sama-sama bekerjasama. Baik, terima kasih Bapak. Di sini dari kelompok kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Yang pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak sendiri, bagaimana peran pemerintah desa atau kelurahan dalam menjaga ketahanan nasional dari tingkat paling bawah? Baik, dari sekalian menjawab pertanyaan dari saya akan berupaya semuanya akan menjawab. Jadi peran pemerintah khususnya di Kelurahan Terata ini yang pertama adalah memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan nasional dari tingkat paling bawah dengan memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kemudian ini meliputi penjagaan keamanan, kemudian memfasilitasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua Bapak, apa saja tantangan yang Bapak hadapi di tingkat kelurahan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan nasional? Baik, tantangan yang urgen yaitu tantangan utama dalam membangun kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan, terutama di Kelurahan Terata ini mengenai ketahanan nasional adalah kurangnya akses informasi dan pengetahuan serta adanya kesenjangan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu nasional. Tapi saya rasa untuk saat ini untuk akses informasi pengetahuan mungkin lebih cepat akses karena kita mempunyai internet yang memadai. Jadi saya rasa cepat untuk mengakses kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di khususnya di Kelurahan Terata ini dan isu-isu nasional yang secara umum. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peran pemuda dan mahasiswa dalam mendukung ketahanan nasional di lingkungan Kelurahan Terata ini? Baik, sebenarnya tadi dari kesenjangan ketahanan nasional itu ada beberapa tentang spesifikasi. Sebenarnya ada, belum masuk ke pertanyaan itu kan. Yang pertama adalah kurangnya akses informasi. Kurangnya akses informasi seperti apa? Masyarakat kelurahan sering kurang terakses informasi tentang isu-isu nasional, termasuk ketahanan nasional, karena keterbatasan infrastruktur, komunikasi, dan kurangnya literasi digital. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan antara masyarakat, kelurahan, dan kota dapat menciptakan perbedaan dalam persepsi dan pemahaman tentang isu-isu nasional. Masyarakat yang lebih terhambat secara ekonomi mungkin kesulitan memahami pentingnya ketahanan nasional dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang ketahanan nasional di tingkat desa, di tingkat kelurahan, sehingga dapat menghambat upaya edukasi dan sosialisasi. Kemudian keempat, minimnya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan di tingkat desa kelurahan mungkin kurang merasakan manfaat dari upaya pembangunan ketahanan nasional. Kemudian penerapan teknologi yang belum optimal, meskipun ekonomi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran. Kemudian penerapannya belum optimal di semua kelurahan, baik kelurahan dan desa. Kemudian ancaman dari eksternal. Ancaman eksternal seperti terorisme, radikalisme, narkoba, kemudian sekarang ini judi online, dan kejahatan nasional lainnya juga dapat menggerogoti ketahanan nasional, terutama jika masyarakat tidak memiliki pemahaman, terutama keimanan, kemudian yang baik tentang ancaman-ancaman tersebut dan bagaimana cara menghadapi. Untuk mengatasi tentang ini perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan akses informasi, mengurangi kesejahteraan sosial ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Kemudian tadi bertanya bagaimana Bapak melihat peran pemuda
dalam mendukung ketahanan nasional di lingkungan kelurahan inilah. Baik, pemuda dan mahasiswa memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan nasional di lingkungan skup kecil untuk kelurahan, terutama dalam membangun kesejahteraan, kesadaran, dan partisipasi aktif dalam menjaga keutuhan keamanan wilayah. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong perkembangan positif serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal. Kita lihat dari peran pemuda bagaimana. Pertama, menguatkan wawasan kebangsaan. Pemuda dapat menjadi duta wawasan kebangsaan dengan mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan semangat bela negara melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, dan kegiatan sosial yang bernuansakan patriotik. Kemudian, pencegahan ancaman. Pemuda dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap ketahanan nasional seperti ancaman ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan. Kemudian selanjutnya, mengembangkan potensi diri. Pemuda harus terus mengembangkan diri melalui pendidikan, pelatihan, kegiatan yang menumbuhkan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan negara. Kemudian partisipasi aktif. Bagaimana partisipasi aktif pemuda? Ini pemuda harus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di lingkungan kelurahan, seperti kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Terutama kalau pemuda itu di kelurahan misalnya ada Karang Taruna, kemudian ada ketua pemuda, itu harus berperan aktif. Kemudian peran mahasiswa. Bagaimana peran mahasiswa? Kemudian yang pertama, pendidikan dan penelitian. Mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah untuk melakukan penelitian dan pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan khususnya dan negara pada umumnya. Kemudian inovasi dan kreasi. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengimplementasikan ide-ide inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kelurahan. Kemudian pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti program bimbingan belajar, meningkatkan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah, serta di bidang olahraga. Khususnya di Kelurahan Taratai ini, masyarakatnya hobi berolahraga, terutama sepak bola. Kemudian, persatuan dan toleransi. Mahasiswa dapat menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan toleransi antar sesama warga, serta menghormati perbedaan agama, suku, budaya. Kemudian kolaborasinya bagaimana? Pemuda dan mahasiswa dapat bekerja sama dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan ketahanan nasional di lingkungan kelurahan. Kemudian pengawasan bagaimana? Pemuda dan mahasiswa dapat menjadi pengawas sosial dan berperan dalam mengontrol pelaksanaan program pemerintah serta menjaga ketaatan pada hukum dan peraturan. Kemudian penyampaian aspirasinya. Bagaimana mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Pemuda dan mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang khususnya pro rakyat dan berpihak kepentingan bangsa. Demikian, pemuda dan mahasiswa memiliki potensi besar dan menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan nasional, khususnya di tingkat lokal. Mereka harus didorong untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan diri, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan agar Indonesia tetap kuat dan berdaulat. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Pada pertanyaan sebelumnya kami sudah bertanya bagaimana itu peran pemerintah, tantangan, dan bagaimana peran pemuda dan mahasiswa. Nah, tadi di terakhir Bapak menjelaskan bahwa peran mahasiswa dan pemuda itu sangat penting untuk mendukung ketahanan nasional ini di lingkungan. Nah, pertanyaan kami yang selanjutnya itu apakah ada program atau kegiatan Bapak sebagai ketua lurah di Taratai ini yang berkaitan langsung dengan penguatan ketahanan nasional, baik itu dalam kegiatan sosial, ekonomi, ataupun keamanan seperti itu? Baik,
seperti sudah saya sampaikan di atas tadi, memang ada untuk penguatan ketahanan keamanan kita di Kelurahan Tarta ini. Seperti ada contohnya, pada tahun ini kita sudah menganggarkan kegiatan seperti kegiatan ketahanan nasional, yaitu program penguatan kebanggaan dan ketertiban dan keamanan. Dengan dibentuknya Linmas Kelurahan Tarta ini, yang tujuannya mendukung program pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban serta lingkungan. Kemudian kegiatan sosial ekonomi, kami dari Mentek Kelurahan Teratai melalui Kecamatan Morobian sudah melaksanakan musyawarah kelurahan dengan untuk menampung kegiatan yang diusulkan oleh para ketua RT dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat, baik itu dari segi misalnya perkebunan, pertanian, program, kemudian program fisik. Contohnya rehabilitasi jalan, lingkungan dan drainase serta normalisasi perkebunan sawit. Jadi semua itu kita tampung dari usulan-usulan masyarakat dan kita tuangkan dalam rencana untuk 5 tahun yang akan datang melalui musyawarah kelurahan. Itu salah satunya untuk mendukung program-program pemerintah, baik itu di bidang keamanan, kemudian ekonomi serta sosial. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak mempunyai harapan dan pesan kepada generasi muda seperti kami ini dan teman-teman kami lainnya agar pemuda-pemuda sekarang bisa berperan aktif dalam menjaga ketahanan nasional? Baik, terima kasih Adik. Pesan kami dari khususnya dari Minat Kelurahan Teratai, khusus untuk adik-adik, sekarang ini kan adik sedang menimba ilmu di PGSD Provinsi Jambi ini. Jadi pesan kami, saya selaku Kelurahan Teratai mengharapkan nanti apabila adik-adik sudah selesai meniti ilmu di PGSD ini dan terapkanlah ilmunya untuk masyarakat, karena ilmu adik untuk masyarakat ini akan bermanfaat sekali, apalagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Kemudian peran pemuda juga, mari sama-sama kita berkolaborasi antara mahasiswa dengan pemuda, bagaimana untuk menunjang keberhasilan, untuk menunjang keberhasilan pendidikan, baik itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka harus mampu menjaga kerukunan antara umat beragama, suku, budaya. Kemudian dalam konteks global, keberagaman menjadi aset penting dalam memperkuat ketahanan, baik itu mahasiswa ataupun pemuda yang khusus yang ada di Kelurahan Teratai ini. Kemudian generasi muda harus menjadi agen perubahan yang mempromosikan toleransi, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang harmonis antara kelompok masyarakat. Terutama memang kalau pemuda ini, terutama bagi anak-anak kita remaja, laki-laki khususnya, apabila dia sudah jiwanya sudah mulai meningkat, terutama anak-anak SMA, itu peningkatan kenakalan remajanya meningkat. Sudah banyak contoh-contoh sudah terjadi. Mungkin adik sudah tahu berita-berita yang lalu Kelurahan Teratai ini ada begal. Itu adik-adik kita yang dari sini. Itu yang perlu kita kerjasama antara mahasiswa dan khususnya kami tokoh-tokoh masyarakat ini untuk menyadarkan para pemuda. Kemudian ilmu adik akan berperan nanti, kita sama-sama berupaya supaya di tengah masyarakat tidak ada gejolak yang akan membuat hancuran, kemudian tingkat kemampuan adik untuk berpikir nanti di tengah masyarakat akan menjadi runtuh dengan adanya yaitu kenakalan remaja ini. Saya rasa demikian deh untuk bersama kami. Terima kasih Bapak, doa kami semoga ya seperti yang pertanyaan nomor 4, program-program yang ada di Kelurahan Teratai ini bisa tercapai dan berjalan dengan baik agar kelurahan ini juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya, khususnya yang ada di Kecamatan Muara Gudang ini. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah bersedia untuk membantu kami dalam memenuhi tugas kami ini. Doa kami juga semoga Bapak sehat selalu dan semoga pekerjaan Bapak bisa lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
pedagang kaki lima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di daerah Ranah Condong. Yang dimana hal yang akan kami wawancarai yaitu mengenai ketahanan nasional. Sebelum itu, selamat siang Kak. Siang. Oke, baik. Sebelum itu Kakak bisa nggak perkenalkan nama Kakak terlebih dahulu? Nama aja ya? Iya Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rina. Ya. Baik, sebelum kita melanjut ke wawancara, apakah kakak bisa memperkenalkan diri kakak? Oh, boleh. Perkenalkan nama saya Rika. Terima kasih buat Kak Rika ketersediaannya untuk kami wawancarai. Nah, di sini Kak, kami ada 5 pertanyaan dari kelompok kami mengenai ketahanan nasional ini. Yang dimana pertanyaan pertamanya itu, menurut Kakak sendiri, apakah ketahanan nasional itu hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat juga punya peran penting? Kalau menurut saya, tanggung jawab dari ketahanan nasional itu adalah milik kita semua. Karena tujuan ketahanan nasional kan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya pemerintah atau negara aja yang bertanggung jawab terkait ketahanan nasional ini. Jadi kita selaku masyarakat itu tetap harus ikut serta dalam kegiatan ketahanan. Terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, di tengah kondisi ekonomi dan sosial saat ini, apakah Kakak merasa ketahanan nasional kita sedang kuat atau justru rentan? Apakah Kakak bisa menjelaskannya? Selanjutnya pertanyaan nomor 2, di tengah kondisi ekonomi dan sosial saat ini, apakah Kakak merasa ketahanan nasional kita sedang kuat atau justru rentan? Apakah Kakak bisa menjelaskannya? Kalau saya lihat kondisi pada saat ini dibilang kuat, nggak terlalu kuat, dibilang rentan juga tidak terlalu rentan gitu. Kalau kita lihat dalam faktor ekonomi terutama banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan tingkat pengangguran yang semakin lama setiap tahunnya semakin meningkat, harga bahan pokok dan lain sebagainya juga kadang naik kadang turun. Itu membuat, jadi untuk hal-hal tersebut jika dibiarkan nanti masyarakat malah gampang terprovokasi gitu, dan itu juga berbahaya untuk keamanan kita semua. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan ketiga nih Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak melihat ada ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat yang bisa melemahkan ketahanan nasional seperti sosial, hoax, atau krisis ekonomi? Kalau untuk kasus yang sering saya lihat ya, itu terutama di media sosial, karena pada saat ini banyak berita-berita hoax yang tersebar. Jadi untuk masyarakat yang awal berita tersebut, sehingga berita-berita tersebut mudah terserap dan pada akhirnya yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Menurut Kakak, apakah pemerintah dan aparat setempat sudah cukup melibatkan masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional atau masih perlu perbaikan? Kalau untuk melibatkan masyarakat dari beberapa daerah mungkin sudah, cuma tidak semuanya. Jadi cukup ya, soalnya banyak kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan poskamling. Kegiatan itu sebenarnya juga meningkatkan ketahanan nasional juga dalam skala kecil, dalam skala masyarakat gitu ya. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab biasanya kan bertanggung jawab. Mungkin pihak-pihak yang khususnya seperti pemerintah itu harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar sehingga semua program seperti gotong royong, poskamling itu bisa direalisasikan secara menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma di salah satu daerah, cuma di semua daerah itu harus aktif kegiatan poskamling dan gotong royong. Karena itu adalah hal kecil dari masyarakat yang bertanggungan untuk ketahanan. Pertanyaan terakhir, Iya. jika diberi kesempatan, apa langkah nyata yang bisa Kakak lakukan untuk berkontribusi menjaga ketahanan nasional dari lingkungan sekitar ini? Banyak sosialisasi dengan
hidup rukun sesama masyarakat dan menjaga silaturahmi agar karena gini kalau seandainya kita tidak menjaga 3 poin tersebut nanti akan saling bermusuh antara satu sama lain. Jadi terpecah belah. Jadi kalau kita meningkatkan silaturahmi dan sosialisasinya dengan tetangga, paling tidak tetangga dulu lah gitu ya. Itu insya Allah untuk keamanan dari daerah atau tempat tinggal kita sendiri itu udah aman gitu. Baru nanti lebih bertahap ke bidang ketahanan nasional gitu. Sebaik pokoknya kita mulai dari hal kecil dulu. Terima kasih kepada Kak Nia atas waktu yang telah Kakak berikan kepada kami kelompok 2. Kemudian wawancara kami kepada Kakak. Kami sangat banyak terima kasih sekali lagi telah membantu kami. Sangat terima kasih. Baiklah, itulah sedikit video dari kami kelompok 2 mengenai wawancara tentang ketahanan nasional. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.